Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Petani Pemula BNA. Oke teman-teman, pada siang hari ini saya kembali lagi berkunjung ke perkebunan durian milik Mas Heru yang bertempat di wilayah Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Oke, yang ada di depan saya ini ada satu pohon durian, teman-teman. Itu tingginya kurang lebih sudah mencapai sekitar 5 meteran, teman-teman. Ini pohon durian hasil dari top working. Tadinya Mas Heru ini awalnya ini adalah pohon durian lokal biasa, teman-teman. Ya, ini ukurannya sudah besar. Ya, bisa dikira-kira segini, teman-teman. Nah, kebetulan pohon durian lokal ini setelah berbuah, kata Mas Heru itu hasil buahnya itu kurang bagus, teman-teman. Nah, berhubung kurang bagus, akhirnya Mas Heru spekulasi, teman-teman, ya, untuk menggantinya menggunakan varietas durian unggul, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini yang sudah jadi diokulasi, teman-teman. Ini kata Mas Heru usianya baru sekitar 3 tahun. Ya maaf teman-teman, karena Mas Herunya sedang sibuk. Tadi saya hubungi dan belum sempat mengevlog bareng saya. Jadi saya sudah minta izin untuk ke kebunnya Mas Heru. Ya sementara seperti biasa teman-teman, saya mengevlog sendiri, teman-teman. Nanti di lain season, di lain step, Mas Heru sudah sempat waktunya, saya akan berbincang-bincang kepada Mas Heru. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dia hasilnya, hasil top working durian lokal. Tadinya pohon durian lokal di top working menggunakan varietas durian unggul. Kalau untuk yang dua ini jenisnya jenis varietas durian simimang, teman-teman. Nah, seperti bisa dilihat, ini saya pegang. Ya, ini sudah besar, satu lengan tangan saya bahkan lebih, teman-teman. Ya, ini usianya baru 3 tahun, teman-teman. Ya, ini bisa dilihat hasilnya seperti ini. Oke, ya, kita lihat sampai ke atas. Ya, ini cabangnya juga kokoh sekali, teman-teman. Jadi ada 2 pohon ini, teman-teman. Sebenarnya untuk divariasi model seperti apa itu bisa-bisa saja. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ataupun hanya cuma satu saja nggak apa-apa, mah. Kalau Mas Heru ini 2 katanya, 2 lebih enak katanya. Oke, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini batangnya juga misalkan sekarang ini berbunga, kalau menurut saya itu sudah layak ini, teman-teman. Saya pegang ya. Jadi untuk kapasitas buahnya paling 1-2 ini sudah mampu, teman-teman. Di sebelah atas juga. Ini sudah kokoh batangnya sampai ke atas, teman-teman. Nah, jadi masuk logikanya kayak gini, teman-teman. Jadi kan ketika pohon durian ini sudah besar, ya, ini kan batang bawahnya besar, teman-teman. Lalu tadinya itu tumbuh tunas baru seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, ketika sudah kira-kira sudah siap untuk diokulasi, kita okulasi di sebelah sini. Ini tadinya, yang ini tadinya itu seperti ini, teman-teman. Awal mulanya seperti ini. Kata Mas Heru itu sih selang 3 bulan sudah mulai muncul tunas baru seperti ini, batang baru. Nah, ketika itu daunnya sudah daun 5 minimal, teman-teman, sudah mekar semua daunnya, baru boleh di okulasi, baru bisa, maksud saya, teman-teman. Dan ketika sudah diokulasi, otomatis batang bawahnya ini fokus untuk pertumbuhan ini, teman-teman. Nah, untuk pertumbuhan ini, oke, jadi fokus untuk memberi makan, memberi asupan nutrisi pada 2 pohon ini, teman-teman. Jadi ya, karena kan tadinya kan durian lokal ini usianya sudah puluhan tahun, otomatis perakarannya itu sudah mapan, teman-teman, istilahnya. Jadi fokus untuk pertumbuhannya, teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Dan juga Mas Heru melakukan perawatan menggunakan
pupuk rutin teman-teman, pupuk kimia ataupun diselangi menggunakan pupuk organik teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Ini usianya baru 3 tahun, namun pertumbuhannya sudah subur sekali teman-teman. Ya, salah satu keunggulan atau kelebihan jika kita contohnya teman-teman punya durian lokal, pohon durian lokal yang ketika berbuah itu kurang bagus. Teman-teman, kalau menurut saya itu spekulasi saja, diganti saja seperti halnya Mas Heru ini teman-teman. Diganti saja menggunakan varietas durian unggul teman-teman. Ya, karena di situ nggak sampai berpuluh-puluh tahun insya Allah sudah mulai berbakti atau sudah mulai berbuah. Ini contohnya baru 3 tahun aja sudah besar-besar. Ini misalkan dipacu untuk dibuahkan, kalau menurut saya itu sudah layak teman-teman, sudah jadi teman-teman. Nah, itu saja untuk yang pohon ini. Ini kebetulan Mas Heru saking sibuknya dan perawatnya juga saking sibuknya belum sempat berkunjung ke kebun ini teman-teman, sehingga tanaman-tanaman rumput-rumput liar ini yang di sekeliling atau di bawah pohon durian ini itu lebat sekali teman-teman. Ya, ini full sinar teman-teman. Timurnya sebelah sana tidak ada tanaman tinggi yang mengayomi pertumbuhannya teman-teman. Jadi ini kita lihat di kejauhan sangat subur ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa mengira-ngira ya kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pohon yang satunya lagi. Oke teman-teman, dan di sebelah dan di depan saya ini juga pertumbuhannya tidak kalah bagus teman-teman. Ini subur sekali, sudah sekitar ada 5 meteran tingginya teman-teman. Mari kita lihat lebih dekat. Ya, kalau untuk yang ini Mas Heru mengungkulasi tiga okulasian ini teman-teman dalam satu pohon tadinya. Oke, bisa dilihat ya. Saya pegang biar lebih jelas untuk perbandingannya. Ini juga sama, usianya baru 3 tahun, sama seperti yang di atas tadi di sana. Ya, kita lihat itu sudah terlihat. Oke, ini kalau yang ini 3. Ya, jadi di bawah sini ada, di sebelah sini atas juga ada, dan di samping sini juga ada teman-teman. Tidak masalah teman-teman, tidak masalah kalau menurut saya. Ini malah di bawahnya langsung sambungannya langsung sama akarnya teman-teman. Insya Allah kokoh ini pertumbuhannya untuk kedepannya teman-teman. Oke, ini juga batangnya sudah layak. Kalau saya menurut saya sudah layak untuk berbuah. Sudah kekar-kekar sekali teman-teman. Oke, kita lihat ya di bagian atasnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat lagi, kita fokuskan lagi. Oke, ya ini bisa dilihat di sekelilingnya rumput liarnya sudah lebat. Biasanya Mas Heru itu telaten sekali sama pekerjanya di sini membersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekelilingnya teman-teman, agar sinar matahari bisa masuk, dan tentunya tanah akan hangat dan juga akan memicu pertumbuhan pohon durian ini agar lebih bagus teman-teman. Biasanya seperti itu, berhubung karena Mas Heru sedang sibuk sepertinya teman-teman. Oke, kita lihat lagi ya dari samping sebelah sana. Ini dia ya, bagus sekali teman-teman. Coba lihat lebih agak dari kejauhan lagi teman-teman. Oke, nah bisa dilihat di sebelah sana dan di sebelah sini, dan masih banyak teman-teman. Untuk sementara dulu ini teman-teman. Di atas ini juga ada. Kalau yang ini kata Mas Heru, kalau saya lihat dari daunnya seperti daun durian kani ya teman-teman. Sepertinya kani kalau nggak salah teman-teman. Ini ada banyak di pohon ini teman-teman. Saya mencontohkan 2 saja. Jadi pada intinya kayak gini teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika teman-teman mempunyai pohon durian yang buahnya kurang bagus ketika berbuah, teman-teman jangan ragu-ragu untuk menggantikannya atau spekulasi. Jadi dipotong terlebih dahulu teman-teman. Seperti ini. Tadinya kan besar ini teman-teman. Dan usianya kalau kata Mas Heru kemarin pas saya tanya, itu usianya untuk durian lokal yang asli yang ini itu tanam dari biji atau dari pongge itu sudah sekitar 15 tahun teman-teman. Jadi perakarannya memang sudah benar-benar mapan dengan tanah yang ada di sini teman-teman. Jadi ketika ditebang lalu tumbuh
sogol. Sogol itu bahasa Jawanya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia tumbuh batang baru, tunas baru seperti ini tadinya, seperti yang ada di atas tadi. Nah, ketika sudah tumbuh tunas baru, kan misalkan kita potong bulan Januari, bulan Maret insya Allah sudah tumbuh tunas baru, dan ketika si batang yang baru yang menempel di sini sudah layak untuk kita okulasi, kita segera langsung okulasikan. Dan setelah jadi nanti kita fokusnya melakukan perawatan pada pohon ini teman-teman. Jadi dikasih nutrisi, asupan makanan terus-menerus menggunakan pupuk organik ataupun kimia sesuai selera teman-teman. Nah, ketika kita sudah memacu menggunakan pupuk, otomatis makanan yang diserap oleh akar-akar yang ada di bawah sini, di bawah tanah, itu akan fokus untuk pertumbuhannya yang diokulasi teman-teman. Logikanya seperti itu. Jadi misalkan kan baru segini ya, misalkan segini nempel di situ, sedangkan pohonnya saja itu sudah besar seperti ini teman-teman, otomatis kan asupan makanannya, suplai makanannya itu semakin banyak, itu pertumbuhannya semakin bagus. Logikanya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan teman-teman. Hehe. Oke, ini bisa diperhatikan ya. Usianya baru 3 tahun teman-teman. Nah, kita lihat dari atas. Ini juga insya Allah sudah siap untuk dibuahkan nantinya teman-teman. Oke, ini ada tiga batang, 3 pohon. Ya, spekulasi saja teman-teman. Insya Allah tidak akan mengecewakan jika kita melakukan sesuatu hal yang baru dan yang positif. Kita pikir matang terlebih dahulu, seperti halnya yang sudah dicontohkan oleh Mas Heru ini. Ya. Spekulasi seperti ini teman-teman, nggak sampai berpuluh-puluh tahun insya Allah sudah mulai berbuah teman-teman. Ini saja baru 3 tahun sudah tumbuh seperti ini. 5 meteran ada ini teman-teman. Ini dan juga yang di sana. Dan juga masih ada lainnya teman-teman. Namun sebagian besarnya ada yang tanam dari hasil okulasi tapi bukan top workingan ya teman-teman. Contohnya ini bibit durian tadinya yang dibesarkan di media plastik polybag. Tadinya Mas Heru belinya katanya waktu itu untuk ukuran tingginya sekitar 1 meteran teman-teman, dan ini sudah ditanam, tingginya sudah ada 2 meteran. Ini usianya baru 2 tahun kurang teman-teman, kata Mas Heru. Oke, mungkin penjelasan saya pada siang hari ini bisa dipahami ya teman-teman. Apabila ada kesalahan yang saya katakan, saya terangkan barusan, saya meminta maaf dan mohon sarannya, kritik dan sarannya teman-teman. Nanti saya akan perbaiki lagi di video berikutnya teman-teman. Kalau menurut saya kan maklum petani pemula teman-teman. Ya, kita lihat sekali lagi teman-teman. Oke. Ya, subur sekali teman-teman. Untuk jaraknya ada sekitar 7 meteran teman-teman. Untuk pohon yang ini dan pohon yang di sebelah sana. Oke. Kira-kira bisa dipahami ya teman-teman. Pertumbuhannya luar biasa. Kita lihat lebih jauh lagi dari kejauhan. Rimbun sekali teman-teman, mantap. Di atas ini juga kita lihat di sebelah samping sana. Ya, ini tumpang sarinya menggunakan jeruk lemon California teman-teman. Ya, untuk jangka pendeknya sebelum kita memanen hasil dari pohon durian ini, Mas Heru lahannya ada yang ditanami menggunakan ini teman-teman, jeruk lemon California. Untuk jangka pendek, penghasilan jangka pendek teman-teman, selagi pohon duriannya belum berbuah. Inspirasi sekali teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Oke, mungkin itu saja ya vlog dari saya pada siang hari ini. Dari awal sampai akhir apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya meminta maaf sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pemula Banjarnegara, Jawa Tengah.